Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning solih-solihah. Okay, today we study English about time in part 3 ya. Jadi kita sudah ke bagian 3 tentang waktu. Anak-anak, sebelum mulai pelajaran, jangan lupa sholat duha dulu dan kemudian disiapkan bukunya. Yuk kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 62 dan 63. Baik anak-anak, di situ ada morning activities ya. Jadi aktivitas di morning. Morning itu apa? Pagi. Aktivitas di pagi hari. Nah, my activities. Aktivitasku di pagi hari. Kita lihat sambil melihat jarum pendek dan jarum panjang jamnya ya. Yang pertama, I wake up at 6 o'clock. Ya, dilihat ya jamnya di angka 6 dan 12. Kemudian I take a bath at 6:15. Dia take a bath itu artinya mandi. I take a bath at 6:15. Kalau quarter itu berarti jarum panjangnya ada di angka 3. Kalau nggak di angka 3, di angka 9. Jadi lebihnya 15 atau kurangnya 15. I take a bath at 6:15. Berarti jam berapa nak itu di situ? Jam 6:30 kurang 15 atau jam 6 lebih 15. Lanjut, I have breakfast at 6:30. Jadi half itu jarum panjangnya di angka 6. Ya, berarti setengah. Jadi setengah tuh 7. Habis mandi, kemudian dia sarapan breakfast at 6:30. Berarti setengah 7. Terakhir, I go to school at 7 o'clock. O'clock berarti jarum panjangnya di angka 12. 7 o'clock. Nah, aku berangkat sekolah jam 7. Anak-anak paham ya, kalau quarter itu lebih 15 atau kurang 15. Kalau pas itu berarti di angka 6. Kalau o'clock berarti di angka 12 jarum panjangnya ya, bukan jarum pendeknya. Kita buka halaman selanjutnya yaitu my father's activity. Aktivitas ayahku. Yang pertama kita lihat jarum jamnya ya. My father takes a bath at 5:15. Nah, quarter berarti jarum panjangnya di angka 3. Kalau nggak 3 yang ini 12 ya. 9 maksud Bu Afia. My father takes a bath at 5:15. Jam berapa itu? Jam 5 lebih 15. Kemudian yang kedua, my father reads newspaper at 5:30. 5:30. Half berarti di angka 6. Jarum panjangnya di angka 6. Berarti jam berapa nak? Setengah 6. 5:30. Jadi jam 5 lebih 3:30. Kemudian newspaper artinya ya, anak-anak perlu tahu. Newspaper artinya koran. Ya, nanti Bu Afia keluarkan di ulangan. What's the meaning of newspaper? Newspaper itu artinya koran. Lanjutnya, my father has breakfast at 6:30. Half berarti di angka 6. Berarti setengah 7. Pas 6 berarti lebih. Jam 6 lebih 3:30. Artinya setengah 7. Yang terakhir, my father goes to the office at 7 o'clock. Ayahku berangkat ke kantor jam 7. Nah, jam 7 atau o'clock berarti jarum panjangnya aja di angka 12 karena 7 o'clock. Jarum pendeknya di angka 7 atau 7. Bahasa Inggrisnya dari 7.
Selanjutnya kita buka halaman sebelumnya yaitu halaman 61. Masih ingat ya pelajaran kemarin yang boleh minum es hanya he dan she, yang lainnya tidak boleh meminum es. Nah, untuk nomor 1, writing nomor 1 akan Bu Afia jawab, nanti anak-anak pause YouTube-nya. Oke, Bu Afia jawab nomor 1 ya. Karena I jadi tidak boleh minum es. I wake up at 6 o'clock. You berarti tidak boleh minum es. You wake up at 6 o'clock. 6 o'clock. Sekarang he boleh minum es? Ya, boleh. Berarti he wakes up at 6 o'clock. Wakes up ya tulisannya, wakes up. Nah, she boleh minum es, berarti she wakes up at 6 o'clock. They tidak boleh minum es. They wake up at 6 o'clock. We juga tidak boleh minum es, berarti we wake up at 6 o'clock. Paham ya anak-anak ya? Jadi yang menggunakan es, yang boleh minum es hanya he dan she. Paham ya? He dan she. Dia laki-laki dan dia perempuan menggunakan es, boleh minum es ya. Anak-anak boleh menyalin tadi dengan cara mempause video Bu Afia. Nah, tugas kalian yaitu tugas writing, karena kemarin sudah reading sama speaking, hari ini tugasnya writing, yaitu kerjakan soal halaman 61 yang tadi lanjutannya nomor 2 dan nomor 3. Diingat-ingat ya, he dan she boleh minum es. Nah, nanti diganti, kalau have berarti pakainya has. Nah, she sama he-nya. Kalau yang ketiga juga boleh minum es. Go-nya berarti diganti, minum es jadi tambahi goes. Paham ya anak-anak ya? Dikerjakan di buku paket saja, tidak perlu di buku tulis. Jika muat, kalau nggak muat boleh di buku tulis. Paham ya anak-anak ya? Jadi tugas kalian nomor 2 dan 3 sebagai tugas writing atau tugas menulis. Baiklah, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama pada pelajaran pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa fi akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.